Halo Sobat Planter, perkenalkan nama saya Elo Taruna Simanjuntak dengan NIM 2533076210052 dari program studi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan apa sih keterkaitan fotosintesis dengan penyerapan air dan hara, pertumbuhan, perkembangan, faktor lingkungan, serta praktik di lapangan menggunakan prinsip ruang. Nah, jadi sebelum masuk ke inti videonya, ada beberapa hal yang akan jadi pembahasan di video ini. Antara lain, 1. Pengertian fotosintesis. Yang kedua, apa keterkaitan fotosintesis dengan produktivitas kelapa sawit. Dan yang ketiga, menjelaskan pengertian dari FURAP. Apa sih yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis adalah proses biologi pada tanaman hijau, alga, dan bakteri yang membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan sinar matahari. Pada proses ini, terutama pada daun yang mengandung klorofil atau zat hijau pada daun yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, manusia menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Sedangkan yang terjadi pada tumbuhan adalah kebalikannya. Fotosintesis adalah proses luar biasa yang terjadi pada tanaman. Tapi, apa aja sih bahan-bahan yang diperlukan dalam melakukan proses fotosintesis? Secara umum, fotosintesis menggunakan air pada tanah, karbon dioksida dari udara, dan menghasilkan oksigen dan glukosa. Yang dimana glukosa ini berfungsi untuk menghasilkan energi pada tumbuhan untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan untuk oksigen itu dilepaskan secara langsung agar dapat bermanfaat bagi makhluk hidup lain untuk bernafas. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada 3 bahan utama yang berperan penting dalam berlangsungnya proses fotosintesis. Yang pertama itu ada air, sinar matahari, dan karbon dioksida. Di pagi hari, sinar matahari mulai menyentuh daun-daun hijau. Daun memiliki klorofil, yaitu zat hijau pada daun yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari ke dalam daun. Selanjutnya, akar akan menyerap air dari tanah dan mengalirkannya langsung ke dalam daun. Selanjutnya, air dan mineral akan bergerak ke daun, tempat fotosintesis terjadi. Selanjutnya, air, karbon dioksida, dan cahaya matahari akan bertemu di dalam daun. Di dalam daun, terdapat pabrik kecil yang bernama kloroplast yang mengandung klorofil, pigmen hijau yang memberi warna pada tumbuhan. Kemudian, klorofil menangkap cahaya sinar matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa, yaitu gula yang menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Selain menghasilkan glukosa, proses ini juga menghasilkan oksigen yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup untuk bernafas. Jadi, setiap kita menghirup udara segar, jangan lupa berterima kasih kepada tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kelapa sawit merupakan komoditas terbesar dan paling penting di Indonesia karena memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan jutaan hektar perkebunan yang tersebar di berbagai daerah, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Sawit menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar melalui ekspor minyak sawit dan berbagai produk turunan lainnya, seperti minyak goreng, biodiesel, kosmetik, dan bahan makanan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas keterkaitan fotosintesis dengan produktivitas pada tanaman kelapa sawit. Fotosintesis berhubungan langsung dengan produktivitas tanaman kelapa sawit, karena proses ini menghasilkan makanan dan energi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan membentuk buah. Semakin baik proses fotosintesis, maka semakin tinggi hasil produksi tandan buah sawit yang dihasilkan. Sebaliknya, jika fotosintesis terganggu, produktivitas tanaman akan menurun. Adapun hubungan fotosintesis dengan produktivitas kelapa sawit. Yang pertama, fotosintesis menghasilkan glukosa sebagai sumber energi. Nah, selanjutnya, glukosa ini akan digunakan untuk pertumbuhan batang,
pembentukan daun, perkembangan akar, pembentukan bunga, dan pembentukan tandan buah segar atau TBS. Glukosa hasil fotosintesis akan digunakan dalam proses respirasi untuk menghasilkan energi ATP. Namun, apa sih itu respirasi? Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan respirasi? Respirasi adalah proses penguraian zat makanan, terutama glukosa, di dalam sel makhluk hidup untuk menghasilkan energi. Dan energi yang dihasilkan itu digunakan untuk pergerakan, proses penyerapan unsur hara, dan proses penyerapan metabolisme lain. Pada tumbuhan dan hewan, proses respirasi ini menggunakan oksigen, yang dimana oksigen ini berfungsi untuk memecah glukosa menjadi energi, air, dan karbon dioksida. Pada proses ini terjadi secara terus-menerus, baik siang maupun malam. Nah, jadi fotosintesis dan respirasi itu keduanya saling berkaitan, yang dimana fotosintesis menghasilkan glukosa dan oksigen, dan respirasi menggunakan glukosa dan oksigen tersebut untuk menghasilkan energi. Jika semakin tinggi laju fotosintesis, maka pembentukan tandan akan meningkat, ukuran buah lebih besar, dan kandungan minyak lebih tinggi. Dan yang kedua, cahaya matahari memengaruhi hasil panen. Kelapa sawit merupakan tanaman C3 yang sangat membutuhkan intensitas cahaya yang tinggi. Semakin besar cahaya yang diterima daun, maka semakin tinggi pembentukan klorofil, semakin tinggi penyerapan energi, dan semakin tinggi laju fotosintesis. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan tanaman kelapa sawit akan cahaya matahari, itu diperlukan jarak tanam yang ideal. Memang berapa sih jarak tanam yang ideal pada tanaman kelapa sawit? Jarak tanam yang dilakukan adalah 9 x 9 x 9. Populasi sekitar 143 pohon per hektar. Dan keunggulan yang akan didapatkan adalah penangkapan cahaya matahari lebih maksimal, kompetisi akar dan daun lebih seimbang, produksi tandan buah segar atau TBS lebih tinggi, dan yang terakhir mempermudah sirkulasi udara. Dan yang ketiga, penyakit daun menurunkan laju fotosintesis. Serangan penyakit seperti karat daun menyebabkan kerusakan jaringan daun sehingga kemampuan fotosintesis menurun. Penelitian pada kelapa sawit yang terserang karat daun menunjukkan bahwa semakin berat serangan penyakit, semakin rendah pula laju fotosintesis tanaman. Hal ini akhirnya menurunkan produktivitas pada tanaman kelapa sawit. Penyakit karat daun kelapa sawit yang disebabkan oleh alga C. paleosphaerescens sudah lama dilaporkan keberadaannya di perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Perkembangan alga C. phaerescens terutama dipengaruhi oleh kelembapan udara yang relatif. Pada kelembapan udara yang rendah, kepadatan populasi alga juga semakin rendah. Pada tanaman kelapa sawit, penyakit karat daun ini sering dianggap tidak merugikan, karena lebih banyak menyerang daun-daun tua yang secara periodik akan dipotong ketika panen buah atau pemangkasan pelepah dilakukan. Namun, seiring bertambahnya luasan perkebunan kelapa sawit, insidensi penyakit karat daun dengan intensitas yang berat mulai dilaporkan. Penyakit karat daun harus dikendalikan apabila infeksinya telah mencapai daun-daun muda. Pengendalian penyakit karat daun dapat dilakukan dengan pemangkasan pelepah dengan tetap mempertahankan jumlah pelepah optimal, yaitu sebanyak 48-56 untuk tanaman kelapa sawit yang berumur kurang dari 8 tahun. Dan 40-48 pelepah untuk tanaman yang berumur di atasnya. Dan yang terakhir, apa sih yang dimaksud dengan furap?